Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ACP Digital, channel yang membahas antena TV digital dan parabola. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan yaitu tentang booster ya. Katanya booster Mas Pro itu baiknya disimpan di atas apa di bawah. Nah, untuk pertanyaan ini saya akan jawab di video ini. Jadi jangan kemana-mana, tetapi SCP Digital. Oke, terima kasih masih tetap di SCP Digital ya. Oke, untuk pertanyaan yang tadi itu sepengalaman saya, menurut pengalaman saya dan saya sudah uji coba ya, saya pernah menguji coba itu booster di ukuran dari dry pen ke booster atas 1 meter ya, 1 meter 80 cm kalau nggak salah ya, 80 cm. Saya lihat sinyal segitu ya, kalau nggak salah itu Indosiar 40% ya, misalkan seperti itu ya, kalau nggak salah segitu ya, 40%. Nah, lalu saya turunkan lagi antenanya dan saya coba lagi di 1 meter, di 1,5 meter ya, langsung 1,5 meter saya coba naikkan lagi dan masih sama ya, jaraknya itu dari dry pen ke, nah untuk jaraknya dari dry pen ke booster atas itu saya tambah menjadi 1,5 meter dan hasilnya ternyata Indosiar masih tetap 40% ya. Nah, lalu saya uji coba lagi, coba yang ketiga kalinya, yaitu boosternya disimpan di bawah ya, di atap ya, bukan di atap tapi di bawah, pokoknya bisa dijangkau dengan tangan ya, nggak disimpan di atas apa ya, di atas atap. Kalau di atas atap tuh susah ya, nanti untuk otak-atiknya ya susah ya. Jadi saya simpan di atas, di bawah plafon ya, di bawah plafon kalau nggak salah. Nah, pokoknya di tempat yang bisa dijangkau ya, yang bisa dijangkau. Tadinya mau di dalam, tapi kabelnya tidak cukup ya. Jadi saya simpan di sana ya, sana di plafon itu, di bawah plafon. Dan dilihat lagi Indosiarnya tetap sama ya, tetap di 40%. Namun ada turun sekitar 1% ya, ada perubahan 1%. Tapi menurut saya bisa-bisa saja ya, dan bagusannya itu disimpan di bawah. Kenapa? Supaya lebih awet, karena tidak kena hujan dan matahari, jadi bisa awet. Untuk boosternya tidak terjadi konslet karena masuk air hujan dan juga tidak ada semut yang di atas ya, biasa kalau disimpan di atas juga suka ada semut ya masuk ke sana, ke dalam booster tersebut ya. Nah, tapi dari pengalaman saya itu bisa jadi beda dengan yang dialami oleh sahabat semua. Nah, untuk dari itu supaya tidak penasaran ya, nah dicoba saja dulu ya, dicoba dulu disimpan di atas, dicoba di atas dengan ukuran kabel dari dry pen ke booster itu sekitaran, dicobalah di 1 meter saja ya, dicoba di 1 meter atau 1,5 meter. Nah, lalu lihat pergerakan sinyal tapi dalam satu patokan ya, satu channel, misalkan di Indosiar seperti tadi ya, misalkan di Indosiar, coba dilihat berapa persen itu adanya. Nah, lalu turunkan lagi dan dicoba dirubah lagi dan simpan di bawah seperti yang saya lakukan tadi, yaitu di bawah plafon ya, plafon rumah. Coba dan lihat lagi Indosiarnya di berapa persen setelah diturunkan dari antena ya. Nah, untuk supaya yakin ya, jadi dicoba saja kayak, soalnya beda tempat beda juga hasilnya. Untuk antena itu, untuk antena beda tempat beda hasil, beda dengan parabola. Kalau parabola satu tempat satu Indonesia itu tetap sama ya hasilnya, mau ke timur, mau ke barat, mau ke atas, untuk parabolanya itu sama ya, mau miringnya seperti apa itu sama hasilnya ya sama saja. Itu kalau parabola, yang membedakan receiver. Nah, kalau receiver MP2 dan MP4 itu sekarang sudah tidak bisa nonton Indosiar, tapi dengan receiver Capvision Next Parabola itu masih bisa ya, dengan syarat receivernya baru belum sampai setahun dan juga sudah isi paket ya, seperti itu untuk receiver yang rekomendasi. Nah, untuk antena seperti itu Kak, jawaban saya, coba saja
Supaya tidak penasaran, simpan dulu ya, taruh dulu boosternya di atas dengan ukuran panjang kabel kira-kira 1 meter atau 1,5 meter, lalu nyalakan TV-nya dan lihat pergerakan satu channel ya, misalkan Indosiar atau RCTI. Misalkan RCTI ada di 45%, lalu coba turunkan lagi antenanya dan taruh boosternya sekarang di bawah plafon ya, atau di rumah ya. Dan dicoba lagi dan langsung lihat berapa persenkah penurunan, apakah ada penurunan, apakah sama. Namun sepengalaman saya paling turunnya cuma 1%, 1-2% ya. Jadi saya biasa kalau pakai antena untuk di rumah ya, di rumah itu disimpan di rumah untuk booster atasnya. Kenapa? Karena supaya nanti pas kalau ada panggilan servis antena ya bisa langsung dicabut ya, nggak susah langsung harus nurunin itu ya, harus nurunin antena, tapi langsung dicabut saja. Nah seperti itu untuk gunanya saya, tapi ya dicoba saja seperti yang tadi. Menurut saya seperti itu, nggak ada perubahan karena saya sudah uji coba di tempat saya. Nah kuncinya itu beda tempat, beda juga hasilnya, seperti itu ya. Apalagi ya, oh ya, untuk yang dulu pernah saya pasang antena ya di rumah saya, untuk ke rumah saya, maksudnya pasang antena untuk ke rumah saya. Itu antenanya ada di atas banget ya, saya cari tempat yang lebih tinggi, ditaruh di tempat yang lebih tinggi dengan jarak kabel, dengan penggunaan kabel 60 meter ya. Bayangkan seberapa jauhnya ya, jauhnya 60 meter gitu. Bayangkan jauhnya di 60 meter. Nah itu boosternya saya taruh bukan di atas antena ya, bukan jarak 1,5 meter atau 1 meter atau 80 cm, bukan ya, tapi saya taruh antenanya di kabel yang 15 meter. Nah jadi simpan antena, lalu dari driven ke booster, itu jaraknya 15 meter kabel. Nah 15 meter kabel baru saya pasang booster. Jadi itu di simpan atau saya taruh boosternya itu di rumah tetangga ya, jadi aman dari matahari dan juga aman dari hujan. Nah dari 15 meter pasang booster, lalu masuk ke rumah, turun ke rumah itu jadi 35 meter ya, berapa ya, 45 meter ya. Jadi dari driven atau dari antena ke booster 15 meter, dari booster atas ke booster bawah 45 meter, dan hasilnya oke. Kalau tidak percaya silahkan buktikan sendiri. Dan yaitu tadi, beda tempat beda hasil untuk antena, beda dengan parabola. Satu tempat satu Indonesia, hasilnya akan sama, dapat siarannya juga sama. Yang membedakan yaitu receivernya. Oke, yang bertanya semoga jawaban ini bisa memuaskan ya, bisa memuaskan. Nah di sini saya bukan menggurui tapi berbagi pengalaman. Ambil baiknya dan buang buruknya ya. Oke, sahabat SCP Digital, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video SCP Digital selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.